Oke, hari ini kita bahas gimana caranya menambahkan atau menghitung jumlah hari kerja ya, menentukan hari kerja dengan menambahkan jumlah hari tanpa hari libur Sabtu dan Minggu ya, atau hari libur Minggu saja juga ini termasuk ya. Kecuali hari-hari libur. Ini hari-hari libur ada tanggal 2, tanggal 15 dan tanggal 21. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kan ada hari liburnya dalam satu minggu yaitu weekend, yaitu Sabtu dan Minggu. Sekarang tidak ada weekend. Jadi kecuali tanggal-tanggal libur. Ini tanggal liburnya ya. Oke, jadi dalam satu minggu 7 hari kerja gitu ya. Ini kita coba bahas pada video kali ini. Oke, langkah pertama yaitu kita gunakan rumusnya cuma satu yaitu workday. Oke, workday INTL. Nah, yang ini ya, workday INTL. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah start date. Start date itu adalah tanggal awal. Ini tanggal hari Senin tanggal 13 November. Oke, titik koma, lalu kita tambahkan jumlah harinya yaitu 4 hari yang ini ya. Oke, lalu titik koma dan di sini ada weekendnya. Nah, di sini kan ada beberapa pilihan nih. Weekendnya ada Saturday Sunday, ada Sunday Monday, Monday Tuesday, ada Tuesday Wednesday dan seterusnya. Ada banyak pilihan, ada Friday only, ada Saturday only, ada Tuesday only, ada Sunday only gitu kan. Tapi di sini tidak ada hari libur, weekend. Jadi 7 hari kerja dalam satu minggu. Maka di sini kita tambahkan yaitu 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nolnya harus ada 7. Oke, seperti kayak gini ya. Oke, langkah berikutnya titik koma. Nah, sintek berikutnya adalah holiday, kecuali tanggal-tanggal libur. Tanggal-tanggal libur adalah tanggal yang ini, gitu ya. Oke, kita kunci aja yang ini tanggal liburnya dengan menekan F4 ya. Dan F4 ini nanti akan terkunci sehingga kalau kita formulanya di baris kedua, ketiga dan seterusnya ini akan terkunci untuk tabel array data tanggal liburnya gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal enter saja. Oke, lagi-lagi ini adalah 45248. Ini adalah series dari date ya. Caranya ingin merubah ke dalam format tanggal, klik kanan saja, kemudian format cell. Kemudian langkah berikutnya adalah kita klik date. Dan di sini kita pilih long date. Ya, ini ada harinya ya. Oke, kalau sudah klik oke. Nah, ini dia ya. Jadi Sabtu tanggal 18 November ini hari kerjanya setelah dimulai dari tanggal 13 November ditambah 4 hari jadi jatuhnya adalah hari Sabtu tanggal 18 November. Kita tarik saja. Oke, ini ada pagar-pagar kayak gini, ini kurang lebar kolomnya saja, tinggal tarik seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita coba analisis ini. Senin 13 November tambah 4 hari berarti tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 tidak karena ini hari libur ya. Oke, tanggal 13, 14 ya, 15 tidak, 16, 17, 18. Jadi 13 ditambah 4 ini kecuali tanggal 15 tidak dihitung ya. Maka jatuhnya adalah di tanggal 18 November gitu ya. Jadi Sabtu dan Minggu. Nah, kalau beberapa hari yang lalu kan ada video Sabtu dan Minggu tidak ada di sini. Tapi ini masuk ya karena kerjanya adalah 7 hari kerja, tidak ada weekend kecuali hari-hari libur atau tanggal-tanggal libur ya. Jadi kalian bisa menentukan tanggal liburnya di sini, bisa lebih dari 3, bisa segini dalam satu bulan, boleh-boleh saja ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini formula ini jarang sekali dibahas oleh teman-teman yang ada di YouTube ya tutorialnya, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, dan terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum.